Pak atas informasi dan masukan-masukannya. Segera kami catat semua. Untuk saja barangkali masih ada dari teman-teman yang lain. Kalau nggak ada, di sini ada satu chat dari Pak Jul Pakar di sini. Mungkin Bu Riatu dan Bapak Ibu Direktur sudah membacanya, karena ini panjang, saya kira mungkin bisa nanti ditanggapi oleh para narasumber kita. Baik, mungkin untuk selanjutnya kami persilakan ke Bu Riatu untuk menanggapi komentar tanggapan dari para penanggap, dan juga dari Pak Ardi dari BCPK, dari Pak Nurul, dan juga yang lewat chat dari Pak Jul Pakar. Saya menanggapinya nanti tulisan dari Pak Hasim dari Bapak Profesi Edukasi. Silakan Ibu. Oke, terima kasih juga masukannya tadi dari penanggap Mbak Rosi, terima kasih. Mungkin saya yang ini ya, untuk yang di slide, saya bisa share screen nggak? Yang ini ya maksudnya ya. Oke, itu sebenarnya jadi kalau di atas 1 triliun itu 41%. Nah di atas 100 miliar ini kan masuk juga yang 1 triliun ke atas itu. Jadi kalau hanya grup yang di atas 1 triliun itu sebenarnya berapa provinsi nih? 6 provinsi dan 6 kabupaten kota ini menguasai 41% DBH. Nah, untuk yang di atas 100 miliar berarti masuk juga nih yang 12 ini. Jadi totalnya 171 itu termasuk yang 12 ini. Jadi kita ketika berbicara DBH, sebenarnya kita berbicara ke sekitar 170-an ini ya, maksudnya yang cukup signifikan lah dari sisi penerimaan. Kan kalau misalnya rule of thumb aja, kalau misalnya penerimaan DBH-nya itu di bawah 20% mungkin, atau di bawah 15%, di bawah rata-rata ini mungkin pertimbangannya kalaupun ada fluktuasi tidak begitu pengaruhnya tidak sebesar kalau itu misalnya kita bicara tentang Kabupaten Bekalis yang 70-an% misalnya seperti itu, atau sisi lainnya. Bahkan kalau kita lihat lagi aspek mana yang perlu dikuatkan, mungkin ya DBH memang spesifik ke beberapa daerah tertentu, bukan kita bicara 514 kabupaten dan 34 provinsi. Itu sih intinya yang mau disampaikan. Nah, kalau yang terkait dengan tadi memang selalu ada trade off tadi. Tapi trade-off ini perlu dilihat juga, mungkin saja itu juga menjadi win-win solution. Jadi kalau itu ternyata tadi peningkatan basis SDA itu sendiri, akuntabilitas dari revenue-nya juga, atau di pajak juga termasuk peningkatan basisnya, itu kan win-win solution juga kan. Jadi kalau itu berkembang juga basis DBH, mungkin yang tadi dianggap cancel out terhadap DAU mungkin tidak begitu pengaruh seperti itu pertimbangannya. Tapi sekali lagi setuju tadi ada salah satu komentar untuk juga melihat keseluruhannya memang, karena kalau kita lihat, kita bicara tentang vertical fiscal imbalance pun kita keseluruhan transfer sebenarnya kita lihat di sini seperti itu. Nah kalau untuk tadi masukan kalau saya sama Pak Mafati untuk yang tadi ya Pak ya, terkait dengan ini awal tentang trust ya, desentralisasi itu adalah trust dari bagaimana pemerintah pusat juga sebenarnya memiliki good komitmen untuk bersama dengan pemerintah daerah, karena kan ya Indonesia lah dengan negara kepulauan ini tidak mungkin lah untuk fully centralized. Nah kemudian juga kalau untuk tadi yang Silpa, mungkin kalau dari pandangan dari sisi daerah, apakah ini juga terpengaruh juga karena dari sisi penerimaannya yang sifatnya sedikit unpredictable ini. Ada jadi kalau Silpa terjadi otomatis, apakah terjadi otomatis ketika itu misalnya karena kurang bayar jadi di awal atau seperti apa?
kayaknya sudah ada beberapa studi terkait ini, apakah silpa ini memang bagian dari inefisiensi atau sifatnya rainy day saja pengelolaan. Biasanya kalau pengelolaan tuh mungkin tidak lebih dari 20% atau 30%, tergantung kan di awal-awal biasanya untuk dukungan pendanaan 3 bulan pertama misalnya. Nah, DBH disalurkan polanya seperti apa, apakah dibutuhkan pendanaan awal tersebut atau bagaimana. Tergantung melihat silpanya juga seperti apa. Tadi juga ya tadi konsep jadi istilahnya existing tata kelolanya yang tadi ya reserve fund, apakah ini model seperti reserve fund ya. Jadi silpa biasanya juga besar ketika ada pilkada misalnya, karena kan untuk pendanaan juga biasanya dari Pemda juga melakukan itu. Tapi banyak aspek yang perlu dilihat tadi, seperti studi juga dengan Pak Mahfati, itu bagian yang berbeda juga. Ya Pak, yang dimaksud dengan PBB ini tentunya bagi hasil PBB P3 ya Pak ya. Jadi kalau sebelumnya PBB keseluruhan, terutama untuk yang PBB P2, ada aspek pemerintah daerah ikut mengumpulkan juga. Tapi kalau untuk yang di PBB P3 kan terkonsentrasi di oleh KPP dilakukannya. Jadi bagaimana yang sebenarnya secara historis cukup bagus melibatkan dari sisi administrasi. Jadi pun tadi kalaupun memang akan dialihkan juga sudah siap. Kalaupun misalnya tidak dialihkan, ada ibaratnya bersama bahwa itu pengelolaan basis yang dilakukan secara bersama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin itu masukan pandangannya, silakan saja kalau ada koreksi atau reviewnya. Sekali lagi konteks DBH ini kompleks, dan karena kompleks itu makanya perlu untuk tadi komunikasi tadi tidak sekedar dialokasinya sampai ke hulunya juga. Setiap kebijakan levelnya sama, baik itu undang-undang terkait dengan dana transfer ini di Undang-Undang 33 maupun di Undang-Undang APBN, asalkan itu terkomunikasikan dengan baik. Dan biasanya itu pentingnya juga policy paper untuk di tingkat daerah juga seperti itu apabila ingin melakukan inisiatif tertentu. Seperti misalnya ditanya kenapa sih bagi hasilnya seperti ini, saya nggak tahu ya, koreksi kalau salah. Sebelumnya ini kan yang 2001 itu kan ada Intergovernmental Panel Export juga kan. Mungkin ini asumsinya adalah ketika itu seperti apa sih pengeluaran pemerintah daerah dihitung, kemudian ini berapa besarnya, apakah itu 20% atau harus berapanya. Biasanya ada pertimbangan tertentu untuk atau pemerintah daerah akan melakukan fungsi apa sebenarnya, kemudian diukur, termasuk tadi pertimbangan apakah bisa diukur spillovers-nya. Kalau mau sangat teknis seperti itu, mungkin ya, kalau untuk DBH mungkin masih bisa, tapi untuk DAU mungkin itu terlalu kompleks untuk melakukan pengukuran seperti itu. Kalau fokus di beberapa wilayah mungkin masih bisa dilakukan.